Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Adlina, NIM 411916678. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai forecasting. Forecasting. Apa itu forecasting? Forecasting adalah sebuah teknik untuk memprediksi kejadian bisnis di masa mendatang dengan menggunakan data-data sebelumnya atau peramalan di masa mendatang dengan menggunakan data sebelumnya. Seperti itu. Di sini saya akan meramalkan untuk data penjualan dan biaya iklan dalam minggu ke-30. Dalam 30 minggu. Untuk selanjutnya, yaitu ada beberapa data dalam perhitungan forecasting. Untuk yang pertama yaitu moving average. Moving average ini saya memulai perhitungan dari minggu ketiga. Dari minggu ketiga dengan rumus sama dengan sum minggu pertama penjualan sampai minggu ketiga penjualan dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena saya mengambil data di memulainya di minggu ketiga. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan data tersebut, maka untuk menentukan data ke minggu 31 langsung ditarik hingga ke minggu 31. Maka nantinya dapat perhitungan 1351 untuk minggu 31. Itu untuk perhitungan dalam moving average. Selanjutnya yaitu exponential smoothing. Dalam exponential smoothing untuk perhitungannya awal kita masukkan data penjualan minggu 1 dimasukkan dalam minggu pertama exponential smoothing. Nah, setelah itu kita melanjutkan di minggu kedua. Di minggu kedua baru kita masukkan rumus dengan rumus 0,9 dikali B3. B3 itu di minggu kedua dalam penjualan, lalu ditambah 0,1 D2. D2 yaitu minggu pertama pada exponential smoothing. Nah, setelah mendapatkan hasil sedemikian, maka kita langsung menariknya hingga minggu ke-31. Nah, maka dapatkan hasil sedemikian rupa. Setelah mendapatkan hasil dalam exponential smoothing, kita melanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu tahap error. Nah, pada tahap error ini memiliki kegunaan untuk mencari metode forecasting yang paling optimal lagi bagi perusahaan dan mengukur reliabilitas dan manfaat dari metode forecasting yang dipakai. Berikut adalah metode dalam forecasting yang ada pada pengevaluasian error. Yang pertama itu ada MAD, ada MSE, ada MAPE. MAD sendiri yaitu mengukur akurasi dari forecasting dengan membuat sama rata dari besarnya kesalahan perkiraan yang dimana setiap forecasting memiliki nilai absolut untuk setiap errornya. Nilai absolut. Ya, untuk mendapatkan nilai MAD ini kita harus menghitung terlebih dahulu errornya. Nah, pada error kita memasukkan rumus sama dengan absolut B2 penjualan minggu pertama dikurangi dengan D2 penjualan minggu pertama di exponential smoothing. Setelah mendapatkan data di error ini, maka kita langsung menariknya sampai minggu ke-30. Maaf.
Seperti itu. Di sini MAD ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan pada MSE. Nah, di MSE ini kita sama. Menentukan data dari MSE, kita menentukan terlebih dahulu error berpangkat. Nah, di error berpangkat ini kita mengambil data dengan error sebelumnya dipangkatkan. Nah, setelah itu mendapatkan data dipangkatkan, maka kita tarik lagi ke minggu 30. Menekan data di minggu 30, maka setelah itu baru kita memasukkan data yang MSE. Sebelumnya mohon maaf kita mengambil data yang di MAD ini dengan cara sama dengan dari minggu pertama error hingga minggu ke-30 error. 30 lalu mohon maaf. Sum ya. Kemudian maka akan mendapatkan data sedemikian. Nah, itu untuk nilai yang MAD. Untuk yang MSE itu sama, tapi kita bedanya mengambil data di error berpangkat ini. Seperti itu. Ya, sama untuk MAP-nya sendiri juga sama, mengambil data seperti itu dengan cara MAP-nya bedanya yaitu MAP dengan rumus sama dengan E2 sama dengan error dibagi dengan penjualan dikali 100. Seperti itu. Contoh sama dengan error dibagi penjualan dikali 100. Nah, seperti itu. Lalu kita tarik sampai minggu ke-30. Nah, setelah itu kita mengambil rumus, memasukkan rumus maksudnya di MAP-nya sama dengan sum di MAP sampai minggu pertama sampai minggu ke-30. Selanjutnya dibagi 30. Sama seperti yang MAD dan MSE. Nah, ketemu data seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, setelah menemukan data MAD, MSE, dan MAP, kita untuk membuktikan lagi dengan data analisis yang ada, maka kita masukkan yang pertama, data, selanjutnya data analisis. Nah, ini kita yang mencari untuk yang pertama yaitu moving average. Nah, di moving average ini kita langsung mencarinya moving average. Yang moving average, lalu oke. Nah, setelah itu di moving average ini
kita masukkan yang moving average dari minggu pertama hingga minggu ke-30. Lalu setelah itu diklik interval 3. Kenapa interval 3? Karena di sini jumlahnya 3. Masukkan yang 3. Lalu output range. Output range itu yang ini. Nah, masukkan yang ini. Mohon maaf. Saya ulang. Untuk moving average, kita masukkan udah, terus 3. Untuk yang ini kita masukkan awal. Nah, setelah kita masukkan lalu oke. Maka keluar data moving average dengan diagram. Nah, seperti itu. Ini langsung saya besarkan ya, diperbesar sama aja yang ini sama ini. Gitu. Nah, ini. Setelah menemukan ini, maka kita akan mengetahui dari peramalan kita di moving average itu yang ke-31. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu exponential smoothing. Pada exponential smoothing itu sama, cuma bedanya kita mencarinya yaitu data, lalu data analisis, kemudian kita mencarinya itu exponential smoothing, bukan moving average lagi, tapi exponential smoothing. Lalu oke. Lalu input range-nya kita masukkan yang data moving average. Nah, smoothing ini. Lalu damping faktornya yang 0,9. Kenapa 0,9? Karena di sini udah ada data 0,9. Langsung kita masukkan output range-nya yang ini. Seperti itu. Udah diklik, klik. Oke. Nah, keluar. Mohon maaf ini yang 31 keikut. Nah, ini langsung jika diperbesar seperti ini ya. Kita mendapatkan hasil seperti ini. Nah, untuk kesimpulan dari analisis keduanya yaitu kita dapat menemukan atau meramalkan untuk minggu ke-31 dengan data minggu ke-31 sebesar 1351 untuk moving average-nya dan data untuk data exponential smoothing dengan 200 dengan jumlah gini. Lalu untuk untuk MAD-nya kita mengetahui dengan jumlah ini selisih kesalahan bahwa peramalan ini kesalahannya dapat dilihat sejumlah ini dan juga MSI-nya ini, MAPI-nya sejumlah ini. Nah, untuk data analisisnya kita dapat menemukan sejumlah sekian. Nah, seperti itu. Ini untuk diagramnya. Nah, ya, mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada hari ini atau pada waktu ini. Mungkin semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.